Selamat malam teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang booking paspor yang baru ya. Karena booking paspor yang baru ini harus menggunakan layanan KJRI yang seperti ini. Ya. Bisa dilihat yo. Oh, ulap, enggak apa-apa, tapi teman-teman pasti tahu yang saya maksud ya. Layanan KJRI. Di situ Anda bisa melalui Play Store di mana dia sudah dikonek dengan laptopnya Pak Andri ya kemarin itu. Itu mesin katanya. Nah, sekarang seperti ini setelah Anda klik layanan KJRI akan muncul ini ya. Nah, registrasi. Yang pertama harus di online-kan ini. Lokasi. Nah, lokasi ya. Dan pastikan internetnya on. Pastikan internetnya on. Terus di situ mbaknya akan ngetik registrasi ya. Di registrasi. Di situ masuk ke registrasi. Kalau tidak bisa kembali lagi. Nah, di sini masuk kan. Nah, registrasi ya. Nah, di sini Anda pilih lokasi. Nah, peta lokasi ya, ke peta lokasi. Nah, di peta lokasi di situ silahkan pilih salah satu, misalnya Dinsoiwan. Nah, seperti ini. Kemudian kembali back. Nah, back ke registrasi lagi ya. Nah, oke. Setelah Anda menentukan ini, back, registrasi. Selamat malam teman-teman. Mengenai booking paspor yang baru ya. Cara booking paspor yang baru itu menggunakan layanan KJRI. Teman-teman bisa melihat di Play Store seperti ini ya, kodenya seperti yang sudah saya tulis di blog saya ya. Seperti ini ya kodenya. Nah, ini. Nah, di situ ada layanan KJRI Hong Kong. Tetapi di situ sudah saya coba berulang kali ya. Itu selalu macet meskipun saya sudah mengaktifkan lokasi seperti yang kemarin sudah dipraktekkan oleh Bapak Andri di HP saya ya. Tapi kali ini saya ganti HP saya ganti sudah beberapa hari ini sebenarnya ya. Sudah saya coba karena memang ada laporan dari teman-teman tidak bisa dipakai atau istilahnya tidak connect. Nah, karena aplikasi untuk layanan ini tidak semua HP mendukung. Jadi teman-teman tetap bisa menggunakan booking manual, yaitu dengan cara mengirimkan lewat surat atau lewat pos, di mana yaitu fotokopi persyaratan dokumen berupa paspor halaman depan, fotokopi visa, fotokopi Hong Kong ID, dan fotokopi kontrak kerja masing-masing 1 lembar. Jadi jangan dibolak-balik ya, karena kemarin sudah ada peraturan baru tidak menerima fotokopi bolak-balik. Dan juga siapkan formulirnya yang sudah diisi data juga dilampirkan untuk booking paspor melalui surat. Dan di situ alamatnya adalah dialamatkan kepada KJRI Hong Kong atau Indonesian Building lantai 2 di alamat Leighton Street 127 sampai 129 Causeway Bay. Di situ disertakan juga nomor telepon yang bisa dihubungi karena nanti akan dikonfirmasi tanggal berapa Anda bisa dapat bookingan atau antrian booking. Itu untuk lewat surat ya. Dan Anda bisa juga datang langsung ke loket 3, lantai 3 untuk booking. Sekalian membawa persyaratan yaitu paspor, kontrak kerja, dan Hong Kong ID. Persyaratan utama adalah paspor, kontrak kerja, Hong Kong ID, dan visa. Itu semua masing-masing difotokopi per lembar, jangan dipotong, jangan dibolak-balik. Dan untuk mereka yang kondisi urgent mau cuti atau untuk yang pergantian majikan atau pergantian kontrak kerja harus menunggu kontrak baru yang ter-ACC oleh KJRI dulu baru silahkan Anda booking.
Jadi booking ini adalah suatu keharusan yang mana sudah diterapkan oleh KJRI katanya untuk membendung antrian yang terlalu panjang. Tetapi faktanya antrian ya tetap membludak dan panjang. Padahal sudah diadakan booking ya itu katanya kemarin. Cuma di sini menurut saya pribadi bookingan itu merupakan justru kendala utama di mana teman-teman sendiri pun juga sulit karena HP tidak memenuhi, mungkin internetnya juga tidak kuotanya terbatas. Nah, jadi di situ tidak bisa secara maksimal mengakses layanan KJRI Hong Kong. Memang dengan surat maupun dengan datang langsung, tapi itu juga memakan waktu ya. Mungkin bagi mereka yang rumahnya jauh, terus harus cuma datang hanya sekedar booking. Sebenarnya sistem booking itu bagus. Cuma menurut saya pribadi sepertinya itu justru membuahkan hasil yang kurang maksimal. Antrean tetap membludak seperti teman-teman yang sudah diupload tadi di Facebook ya. Tetap sama. Yang menjadi masalah utama karena booking suatu keharusan. Seperti kemarin pertemuan dengan Bapak Andri, beliau menyatakan begitu banyak kendala, yaitu SDM, dan juga masih adanya sistem Majapahit ya, dimana merasa saya pegawai lama, saya sudah berada di sini, jadi tidak perlu diingatkan dan tidak perlu ditegur. Maaf, itu namanya kurang profesional Pak ya. Terus ya masih ada lagi yaitu kemarin juga Bapak Andri menyinggung tentang seandainya sistem tersebut seperti sistem imigrasi Hong Kong yang sekarang extend visa. Kenapa teman-teman harus antri malam? Nah, padahal untuk imigrasi Hong Kong itu membolehkan booking adalah 8 minggu sebelum masa visa expire atau 45 hari dari masa paspor expire. Itu booking ya, tapi tidak diharuskan booking semua. Itu bedanya. Asalkan sebelum terlambat atau paling lambat adalah 2 minggu dari masa visa expire, Anda pun boleh datang langsung untuk booking. Hanya saja kuota dibatasi yaitu 100 pemohon. 70 itu untuk 70 pemohon dari Senin sampai Jumat, Sabtu hanya 15 pemohon. Itu yang datang langsung pun juga dilayani, yang booking juga boleh. Tapi kuotanya mereka pisah-pisah. Yang pasti datang langsung juga dilayani karena mereka memenuhi syarat. Belum lagi nanti yang overstay. Nah, sebenarnya sistem booking paspor, pembuatan paspor ini justru membuat banyak teman-teman di luar sana itu overstay. Dan banyak juga teman-teman yang tidak tahu atau kekurangan informasi akhirnya menjadi kondisi urgent. Nah, kemarin sempat disinggung juga ya, Pak Andri juga sempat menyatakan kenapa yang urgent itu jauh lebih banyak ketimbang yang pas. Yaitu tadi karena informasi. Baik mereka yang mungkin karena kerjaan live in, jadi mereka kurang informasi, nggak bisa pegang HP, jam libur dikorupsi, kita kan juga nggak tahu ya, karena kendala. Tetapi ya tidak jarang juga teman-teman yang hanya menggunakan internet mereka hanya untuk sekedar mainan, tidak perlu mencari informasi, juga masih banyak. Meskipun HP-nya sudah Android, tetapi ternyata masih gaptek, juga masih ada. Yo, intinya sebenarnya bagaimana cara kita memanfaatkan informasi tersebut saja. Saya tidak perlu membahasnya. Tetapi yang pasti sesuai dengan janji Bapak Andri kemarin, ya. Waktu itu memang di saat disosialisasi masalah booking paspor itu memang langsung terrespon. Itu benar. Ataukah mungkin karena saat itu
komputernya atau laptopnya Bapak Andri sedang menyala. Saya juga nggak tahu. Tetapi kemarin saya coba kembali dengan HP saya, sampai hari ini layanan tersebut tidak bisa saya pakai lagi. Dan saya nggak tahu dengan teman-teman yang di sana, tetapi kemarin ada juga yang mengadu ke saya juga tidak bisa. Jalan satu-satunya ya tetap harus datang langsung booking ke loket 3. Nah, sebenarnya aplikasi Android itu saya mendukung, asal bisa memang maksimal dan memang sudah matang dan melalui evaluasi dan percobaan yang sudah jelas. Lalu silahkan sosialisasi. Terus kemarin memang itu bisa dipakai karena saya sendiri sudah bikin paspor, jadi saya tidak membutuhkan bookingan. Paspor saya sudah jadi, tetapi saya mencoba yaitu kontak kami atau pengaduan. Waktu kemarin di Hong Kong University, pengaduan saya memang langsung direspon. Terus saya mengadu lagi, kalau tidak salah hari apa saya lupa, nanti saya akan lihat historinya ya, itu ada. Di situ saya melaporkan ada seorang BMI mungkin ketinggalan Hong Kong ID dia di KJRI. Dan saya mencoba menanyakan menggunakan kontak kami. Tapi tidak ada respon sama sekali. Mungkin saat itu Pak Andrinya sedang liburan ya, karena KJRI juga sedang tutup, jadi mungkin mesinnya juga tutup kali ya, karena itu sebenarnya mesin loh yang jawab seharusnya. Nah, jadi sekarang pun juga sudah buka, tapi belum terespon juga. Nah, jadi ini masalah ini mohon dievaluasi Bapak Andri, terutama yang bertanggung jawab ya, karena Bapak Andri yang mensosialisasikan kemarin. Dan semoga pemerintah pun memang mau mengupgrade sistem itu lebih baik, tetapi mohon untuk dievaluasi lebih jauh. Nah, masalah booking paspor ini sudah membuat teman-teman stres, karena kalau tidak booking ya tidak dilayani, tidak booking ya tidak boleh meskipun sudah memenuhi syarat. Nah, sebenarnya teman-teman BMI sendiri juga harus tahu persyaratan utama. Kenapa harus ada kontrak kerja? Karena kita semua di sini kebanyakan BMI, yaitu PRTA atau pekerja rumah tangga asing atau domestic helper. Jadi itu diwajibkan menunjukkan kontrak kerja dan izin tinggalnya, di mana untuk memastikan kita ada majikan, ada yang mempekerjakan kita, itu secara legal. Itu untuk BMI karena pekerjaan kita adalah pekerja. Dan kemudian untuk petugasnya sendiri dari KJRI sendiri, saya mohon maaf sebelumnya dan semoga menjadi koreksi ya Bapak, karena dari kemarin itu masih banyak sekali pelayanan-pelayanan KJRI yang dimana masih kalau dibilang memuaskan itu ya, karena kepuasan itu individu ya, saya nggak bisa ngomong, paling tidak standar lah ya. Di situ ada seorang teman menyatakan kalau yang salah input data kita sudah tahu, sudah saya upload di blog saya banyak ya. Dan kemudian kemarin itu ada yang melapor, mbaknya ini setengah curhat. Dia seorang warga negara Indonesia, tetapi dia menikah dengan warga Pakistan. Dia sudah mempunyai anak 3 dan dia ingin berlibur ke Indonesia bersama keluarganya karena dia sudah lama ingin pulang, kangen dengan orang tua. Tapi ada ketakutan, takut ditolak di Indonesia karena sang suami berwarga negara Pakistan. Mbaknya ini berniat mencari informasi, menelpon kepada KJRI. Jawabannya sangat tidak memuaskan. Dan yang disesalkan justru bukan memberikan informasi yang pas di situ, tapi justru memberikan informasi yang dimana tidak dia butuhkan, seperti itu loh. Seolah menghakimi mbaknya itu, menghakimi mbaknya itu macam-macam, padahal mbaknya hanya mau mencari tahu bagaimana cara dia bisa cuti ke Indonesia. Itu yang membuat saya
sangat sedih ya saat itu, benar-benar sedih sekali itu. Dan kemarin dia WhatsApp saya lagi, saya tanya bagaimana urusannya. Dia Selasa kemarin harus ke KJRI lagi, tetapi ya itu lagi pelayanannya di lantai 3 dan 4 ya katanya. Kamu sudah kaya ya, sudah banyak uang ya, mau bawa 3 anakmu pulang ke Indonesia. Sebenarnya masalah dia pulang atau tidak itu hak dia loh. Dan dia beli tiket juga tidak minta bapak. Seharusnya seorang petugas seorang petugas instansi negara mohon dengan sangat jangan menyatakan perkataan ini. Itu sangatlah tidak etis, kalaupun didengar sangat menyakitkan. Kan tugasnya petugas KJRI seperti yang disampaikan Pak Andri kemarin adalah melayani dan melindungi apapun dan siapapun dia, asal dia warga negara Indonesia dan dia bisa membuktikan dia seorang warga negara Indonesia. Nah, di sini sangat disayangkan jika ternyata respon KJRI seperti ini. Jadi mohon yang di-upgrade itu bukan sekedar sistem Bapak, namun pelayanan, kesopanan, serta etos kerjanya dan sistem kerjanya mohon di-upgrade. Kasihan teman-teman, kami WNI di sini juga butuh perlindungan. Kami juga butuh pelayanan yang pas. Ya, kalau masalah memuaskan satu kepala ya memang tidak mungkin, tapi paling tidak berilah pelayanan yang tepat dan respon yang pas agar kami pun juga merasa terayomi dan tidak merasa tercampakkan atau terbuang di negara lain padahal dia mengadu kepada instansi negara sendiri. Semoga kedepannya menjadi evaluasi masalah ini, dan mohon maaf sebelumnya mungkin kepada bapak-bapak yang bertugas yang sudah bekerja keras ya, sangat capek, saya pun tahu itu, dan juga terutama kepada Pak Andri saya juga mohon maaf. Kali ini saya sebut lagi Pak, mohon maaf banget ya Pak, mohon maaf banget, dan semoga Bapak diberi kesehatan dan juga diberi kesabaran double agar Bapak bisa memberikan yang terbaik buat kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.